Keluarlah, kalian semua. Ya, Penjajah barbar. Siapapun yang melewati garis ini akan mati. negaramu sudah kehilangan semua pasukannya. Pemerintah sudah memindahkan ibu kotanya. Kamu pikir sendirian kamu bisa menghentikan kaki besi dari koalisi 7 negara kami? Selama aku masih bernapas, aku tidak akan mundur selangkah pun. Mati. Kamu ini siapa? Kamu. 10 tahun yang lalu, Jenderal Penjaga Nasional, dengan sebilah pedang, mengusir koalisi 7 negara, menyelamatkan negara dari bahaya, dan menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Setelah pertempuran ini, Jenderal Penjaga Nasional menghilang. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang Jenderal Penjaga Nasional bisa melapor langsung ke militer. Sudah 10 tahun. Kamu lagi, pengemis kotor. Menyingkir dari depanku, kamu merusak bisnisku. Aku lebih suka memberi ini ke anjing daripada memberikannya padamu. Pergi. Tuan, yang itu kotor. Makan ini saja. Pak, makan pelan-pelan. Ada air di sini. Pak, kenapa kamu di sini setiap hari? Apakah kamu punya keluarga? Evan, bangun, Evan. Jangan nakuti aku, Evan. Bangun, Evan. Pak, apa yang kamu lakukan, Pak? Evan. Evan. Evan, kamu sudah bangun. Maaf kak, aku tertidur lagi. Kamu membuatku ketakutan setengah mati. Aku tidak menyalahkanmu. Ini semua salahku. Syukurlah kamu sudah bangun. Pak, terima kasih. Anak ini punya masalah jantung. Dia perlu perawatan medis di rumah sakit. Evan menderita penyakit jantung bawaan. Setelah aku mengumpulkan cukup uang, aku akan membayar operasinya. Kamu menabung uang, kamu masih usia sekolah, dan dalam kondisimu. Jangan meremehkanku. Maksudku adalah, kamu sendiri masih anak-anak. Kamu seharusnya tidak harus menanggung hal-hal ini. Di mana orang tuamu? Mereka sudah memulai keluarga baru. Aku tidak ingin merepotkan mereka. Jangan menilaiku dari penampilanku sekarang. Meskipun kakiku cacat, selama aku terus bekerja keras, aku pasti akan mengumpulkan cukup uang untuk mendapatkan dokter untuk adikku. Jual ini. Dapatkan dokter untuk adikmu. Tidak. Kamu tidak perlu kasihan pada kami. Kami tidak perlu siapapun yang memberi kami belas kasihan. Ini bukan memberi kalian belas kasihan. Anggap saja ini pembayaran untuk keripikmu. Terima kasih, Pak. Kamu orang baik. Bunga-bunga ini untukmu.
Aku orang baik. Aku orang baik. Tidak. Aku seorang pendosa. Pak Manajer, coba lihat ini. Ini adalah... Pak Manajer, apa-apaan ini? Sepotong kecil emas ini ternyata mengandung begitu banyak teknologi langka yang gila. Ini adalah pecahan topeng dari Jenderal Penjaga Negara. Penjaga negara? Pahlawan nasional yang menghilang 10 tahun lalu. Sudah 10 tahun. Seluruh negeri telah mencari pahlawan ini. Tak ada yang tahu wajahnya. Topeng emas adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan pahlawan besar ini. Siapa penjual pecahan ini? Di mana dia? Itu seorang wanita muda yang menggunakan kursi roda. Dia sudah pergi. Cepat, bawa dia kembali. Baik, Pak. Hubungkan saya dengan Departemen Militer. Jenderal Edward, kami menemukan ini di Greenfield. Perintahkan ketiga cabang untuk gencatan senjata total. Berangkat ke Greenfield. Baik, Pak. Suntikan 1 triliun segera. Kita harus lindungi nilai tukar negara. Bu? Oh, tunggu. Aku sedang dalam pertempuran finansial melawan 7 negara. Dengarkan, semuanya. Dalam pertempuran hari ini, kita harus menghancurkan sistem keuangan ke-7 negara itu. Kami menemukan orang itu. Apa? Aku nggak nyangka sepotong logam kecil yang diberikan Tuan padaku akan bernilai sangat mahal. Begitu penyakitmu sembuh, kita harus membayarnya kembali. Sabrina, aku baru saja memeriksa data rumah sakit dan menemukan seorang anak laki-laki. Bernama Evan. Gennya kebetulan cocok dengan tuan muda kita. Sekarang tuan muda terselamatkan. Apa latar belakang orang ini? Sabrina, jangan khawatirkan itu. Kami sudah menyelidiki mereka. Mereka cuma sepasang kakak beradik yang tak berdaya. Bahkan jika mereka hilang, nggak akan menarik perhatian. Baiklah, tangani. Baik, Nyonya. Tuan, terima kasih. Tanggal operasi Evan sudah ditetapkan. Uang ini, aku pasti akan membayarmu kembali. Tidak perlu. Mulai sekarang, anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tuan, Evan, Jenny, jadi kalian di sini. kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Ada apa? Kamu nggak kenal saudaramu sendiri? Minggir. Pulang sama aku. Kamu mau apa? Kakak! Lepaskan kami. Kedua anak ini bilang mereka nggak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan? Kau pengemis kotor. Aku peringatkan kau. Urusi saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, kau juga akan kusobek. Kalau aku ikut campur 10 tahun bersembunyi akan sia-sia. Tapi kalau tidak, kedua anak ini. Langkah yang cerdik. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tuan. Tuan, tolong aku. Tuan, tolong aku. Ayah, selamatkan aku. Selamatkan ayahku, tolong aku. Tuan, tolong aku. Tuan, tolong aku. Tuan. Lepaskan mereka. Ya ampun. Nona, lihat ke atas, cepat. Sarang naga. Itu dia. Maju, sekarang. Tuan, akhirnya kau muncul. Ayo pergi. Sabrina. Bodoh. Sekelompok orang gagal yang tak berguna. Aku tak percaya seorang pengemis merusak segalanya. Sabrina, tolong, tenanglah. Dia bukan pengemis biasa. Dia adalah petarung sejati. Kalian. Paling-paling, dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata. Siapkan segalanya. Kali ini, aku akan menemuinya sendiri. Tuan. Tuan. Berhenti mengikutiku. Tuan. Sudah kukatakan untuk berhenti mengikutiku. Pak, terima kasih. Kamu menyelamatkan kami lagi. Sudah kukatakan, berhenti mengikutiku. Pak,
Orang-orang itu mengejar kami, hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Aku cuma pria tak berguna. Aku tak bisa melindungi siapapun. Aku tak akan ikut campur lagi. Kenapa? Tidak ada alasan. Ingat apa yang kukatakan padamu. Jangan sebut namaku pada siapapun. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Pak. Pak. Tak. Kalian? Kamu lagi. Dasar brengsek. Kamu mau apa? Lumayan. Bawa mereka pergi. Tangkap mereka. Ya ampun, lepaskan aku. Tolong, ada yang bisa bantu. Penculik. Apa yang kau lakukan? Di siang bolong, berani-beraninya kau menculik anak? Pergi sana, jangan ikut campur urusanku. Para pedagang manusia ini benar-benar tak kenal hukum. Telepon polisi, sekarang. Jangan biarkan mereka kabur. Kalian para petani tak berguna. Apa kalian semua ingin mati? Tunggu. Di Greenfield, bos kami, Sabrina, adalah hukumnya. Sabrina Cross, Ratu Dunia Bawah Tanah Selatan. Tokoh daerah yang sangat berpengaruh. Ku beritahu kalian, dia juga anggota Dewan Eksekutif Nasional. Dewan Eksekutif Nasional? Organisasi puncak di negeri ini. Jadi mereka ini orang-orang dari Dewan Eksekutif Nasional. Katanya Dewan Eksekutif Nasional adalah yang benar-benar mengendalikan negara. Setiap peristiwa sejarah besar dan pergeseran kekuasaan dikendalikan oleh Dewan. Ini adalah kehormatan besar dalam hidup mereka karena aku tertarik pada organ-organ mereka. Meski kami cuma sampah masyarakat, kami masih punya harga diri. Harga diri? Harga diri itu berharga berapa sih? Kalau aku pakai ini untuk menukar harga dirimu, apakah itu cukup? Cukup tidak? Ambil. Hari ini, aku ingin lihat apakah tulangmu lebih keras, atau batangan emasku. Wah, Ini milikku. Minggir. Di mana harga dirimu sekarang? Apa yang terjadi dengan harga dirimu? Kenapa tidak coba melawan sedikit lagi? Kalian para sampah kelas rendah. Pada akhirnya, bukankah kalian tetap dengan patuhnya menyembah di kakiku? Sekarang, aku yang memiliki kalian. Tolong. Teriak. Ayo, teriak sekeras yang kau mau. Bahkan jika kau berteriak sampai paru-parumu copot, bahkan jika Tuhan sendiri muncul, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau hanya harus mengorbankan dirimu untuk anakku. Bawa dia pergi. Tolong. Tuan, di mana Anda? Tuan, selamatkan aku. Tolong. Tolong, selamatkan aku. Berhenti di situ. Selamatkan aku. Tuan, Sabrina. Dia gelandangan yang selalu ikut campur itu. Pengemis kotor. Kau ingin mati, ya? Berani-beraninya melawan bos kami dan menentang kami? Lepaskan mereka. Mereka cuma anak-anak. kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menyuruh-nyuruhku? Ambil ini, sebagai ganti nyawa mereka. Sampah. Bos. Bahan ini tampaknya tidak biasa. Itu cuma sampah yang diambil gelandangan kotor. Masa bisa tidak biasa? Tunggu. Ini benar-benar jenis emas yang spesial. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Emas? Kabel-kabel di rumahku semuanya terbuat dari emas. Jangan memaksaku. Aku tidak ingin ikut campur. Jangan memaksamu. Aku justru akan memaksamu. Mau apa kau? Kumohon, jangan memaksaku. Ini akan berakhir buruk. Aduh, aku jadi takut. Kenapa tidak kau tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya? Aku tidak ingin dunia jatuh dalam kekacauan dan rakyat menderita. Kekacauan dunia? Penderitaan rakyat? Kamu pikir kamu siapa? Pemimpin tertinggi yang jadi suami rumahan? Atau dewa yang turun kembali? Kau terlalu banyak menonton drama web Ningku. Kekacauan dunia dan penderitaan rakyat. Aku sangat ketakutan. Tangkap dia. Siap, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan?
Tentu saja aku akan mencabik-cabik tubuh mereka tepat di depan matamu. Aku ingin melihat seperti apa sebenarnya kekacauan dunia dan penderitaan yang kau sebutkan itu. Tidak, ambil saja milikku. Mereka cuma anak-anak. Kau benar. Dia memang gadis kecil yang polos. Dengan sepasang mata yang besar, berair. Sangat cantik. Katakan, kalau aku mencungkil mata yang cantik dan besar ini, apa yang akan terjadi? Tuan, tolong aku. Tuan. Tuan, tolong aku. Ya, selamatkan aku. Cuma bisa menggonggong. Hari ini, aku akan memastikan kau dan kelemahanmu lenyap bersama. Cuma bisa menggonggong. Hari ini, kau dan kelemahanmu akan lenyap bersama. Ini. Bagaimana mungkin? Kenapa kau harus memaksa? Kau benar-benar. Aku memberi hormat padamu, Ibu. Ratu Bawah Tanah Selatan, anggota Dewan Eksekutif Nasional, ternyata bersujud pada seorang gadis muda dan memanggilnya ibu. Siapa sih gadis muda ini? Tidakkah kau lihat lencananya? Itu klan pemimpin Republik, Dragon Lord. Pengemis kotor, kini ibu sudah datang, kau mati sudah. Ibu, inilah si pengemis kotor itu. Dia bukan hanya menghina Dewan Eksekutif Nasional, dia juga memukul orang kita. Ibu harus beri kami keadilan. Jangan mendekat. Mundur. Sabrina, lihat betapa takutnya dia. Memangnya apa hebatnya dia bisa bertarung? Di hadapan Nona Grand, dia cuma semut belaka. Menjauh. Pengemis kotor, walaupun elders tertinggi Republik ada di sini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Orang rendahan seperti kita, harus tahu diri. Para orang penting ini bukan urusan kita. Ibu, pria ini telah menyinggung Dewan Eksekutif Nasional. Jika kita tidak menjadikannya contoh, wibawa kita akan hilang. Ayah, Aku bukan ayahmu. Kamu salah orang. sudah 10 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Ayahku. Apa? Pengemis kotor ini ternyata ayah Godmother? Isabella Grant adalah orang kedua di militer Republik. Statusnya hanya di bawah Dragon Lord. Ayahnya, Godfather. Tidak. Great Godfather. Jadi benar-benar kamu. Kita keluarga. Tapi aku tidak mengenalimu. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman total. Kumohon berbesar hatilah. Maafkan aku sekali ini. Kamu pikir kabur bisa menghapus dosamu? Bisakah itu menghapus rasa malu yang kau timpakan padaku? Isabella, aku minta maaf. Aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Kamu pengecut. Kamu bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati Republik. Aliansi 7 negara menyerang. Pasukan-pasukan dihancurkan. Ratusan ribu prajurit tewas di negeri asing. Kamu memikul tanggung jawab seberat itu. Inikah yang kau maksud tidak punya pilihan? Jadi dialah orang dari 10 tahun lalu pengkhianat terkenal yang berkolusi dengan kekuatan asing. Jadi dialah yang membawa aliansi 7 negara masuk. Pengkhianat besar. Jadi dialah musuh publik yang membunuh sejuta rekan senegara kita. Jika bukan karena Jenderal Penjaga Negara yang membalikan keadaan di saat-saat terakhir, warga Republik sudah lama diperbudak. Benar. Aku mencarimu selama 10 tahun. Hanya agar aku bisa menegakkan keadilan pada keluargaku sendiri dan membunuhmu, si musuh publik, dengan tanganku sendiri, untuk menenangkan arwah prajurit negara yang gugur. Bunuh dia. Isabella, kamu tidak bisa membunuhku. Aku belum bisa mati. Dasar pengecut. Kamu hanya seorang yang hidup dalam rasa malu. Isabella, kumohon percayalah padaku sekali ini. Jika aku mati, kau dan ibumu akan berada dalam bahaya. Cukup, aku malu dengan darah yang mengalir di pembuluhku. Hari ini, aku akan menghapus semua kehinaanku. Berhenti.
Ibu, Aku memberi hormat padamu, Great Godmother. Siapa sebenarnya wanita muda ini? Great Godmotherku adalah Wakil Presiden Dewan Eksekutif Nasional Evelyn Carver. Dia mengendalikan kekayaan Republik. Nadi ekonomi Republik semua ada di tangannya. Kalian rakyat jelata tak berguna. Kenapa belum memberi hormat? Salam, Presiden Dewan. Suamiku, sudah 10 tahun. Bagaimana kabarmu? Evelyn, diam kau. Kau tidak berhak menyebut nama ibuku. Ibu, kenapa ibu menghentikanku? Apakah ibu masih punya perasaan untuk penjahat ini? Isabella, tenanglah. Dia ayahmu, bagaimanapun juga, Jack. Meskipun kau sudah pergi selama 10 tahun, dan ada begitu banyak bukti tepat di depan mata kita, tapi aku tidak pernah mempercayainya. Jack, katakan padaku. Katakan padamu aku tidak melakukannya. Ibu, sampai sekarang ibu masih mau percaya padanya? Aku hanya tidak berpikir dia akan melakukan hal seperti itu. Mungkin dia punya alasannya sendiri. Evelyn, Isabella, maafkan aku. Jika aku mengakuimu, kau akan mati. Semua rasa bersalah ini akan kutanggung sendiri. Evelyn, kau masih begitu naif. Semua kebaikan yang kutunjukkan padamu hanya pura-pura saja. Aku hanya memanfaatkanmu. Jack, penipu. Jack, aku membencimu. Isabella, kau benar. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Bajingan seperti dia seharusnya dihakimi oleh hukum. Kau benar. Tangkap penjahat ini. Bawa dia pergi. Serahkan ke pengadilan militer. Biarkan dia menebus dosanya di hadapan miliaran warga Republik untuk memberikan kedamaian bagi arwah prajurit Republik yang gugur. Tidak, Kamu lagi ngapain? Pergi dari sini. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. jangan sakiti dia. Minggir sekarang juga. Atau aku tangkap kalian semua. Jenny Evan, pergi dari sini. Jangan khawatirkan aku. Isabella, aku mohon. Jangan sakiti dia. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Apa hubungan kalian? Kenapa melindungi mereka seperti itu? Ibu, kalau menurutku, orang-orang ini pasti anak haram dari penjahat ini. Bajingan. Aku, Bukan begitu, kami nggak ada hubungan sama dia. Kami ikut dia atas kemauan sendiri, karena dia bisa melindungi kami. Ikut atas kemauan sendiri? Untuk melindungi kalian? Ya ampun, dia kan setengah umurnya. Yang cacat aja nggak luput. Jack, nggak cuma tukang bohong, sekarang jadi playboy sejati. Kamu gadis cacat aja nggak dilepas. Kamu benar-benar, aku pasti buta sampai tertipu sama bajingan kayak kamu. Abaikan mereka. Bawa pengkhianat ini dan tangkap dia. Ini kayaknya topeng. Jangan-jangan. Berhenti. Itu Jenderal Edward dari Garnisun Utara. Jenderal tua dari Garnisun Utara adalah pria yang setia dan berani. Kenapa dia melindungi penjahat ini? Salam, Guru. Apa aku sedang berhalusinasi? Jenderal tua dari Garnisun Utara ternyata bersujud di depan penjahat ini. Edward Harlan adalah tulang punggung Republik kita. Dia memimpin Garnisun Utara menjaga perbatasan dan menahan 7 negara pemangsa di luar gerbang kita. Pahlawan seperti dia, bagaimana mungkin dia memanggil penjahat ini sebagai guru? Paman Edward, apa kau sudah hilang akal? Kenapa kau bersujud untuk pengkhianat ini? Tidakkah kau tahu kejahatan mengerikan apa yang telah dia lakukan? Jenderal Edward, aku tahu kau pria yang terhormat dan setia. Tapi dalam hal negara, tolong kesampingkan perasaan pribadimu. Jack bersekongkol dengan musuh. Dia menyebabkan sejuta prajurit Republik kehilangan nyawa mereka, membuat rakyat kita putus asa total. Beginikah caramu memperlakukan negaramu? Bisakah kau menghadapi warga Republik? Tidak mungkin. Guru bukanlah pengkhianat. Diam. Jika aku bicara hari ini, itu akan memicu pembantaian di masa depan. Rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Selama bertahun-tahun ini akan sia-sia. Kau sedang difitnah. Apakah kau benar-benar rela menanggung nama buruk ini dan mati sebagai pengkhianat? Kematianku adalah hal kecil, tapi membahayakan negara adalah segalanya. Jika kematianku dapat membawa perdamaian jangka panjang bagi negara dan membuat rakyat hidup damai, maka aku tidak menyesal. Ayo, aku siap menerima semua kejahatan yang telah kuperbuat untuk mengaku bersalah. Paman Edward, kau lihat? Dia mengaku sendiri. Masih ada apa lagi yang perlu dikatakan? Guru, kenapa kau harus melakukan ini? Pikiranku sudah bulat. Pengkhianat. Musuh masyarakat. Bajingan. Bunuh dia. Tuan, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Aku baru saja menerima perintah tertinggi dari Republik. Jack bersalah atas kejahatan tingkat ekstrem. Tidak perlu pengadilan. Eksekusi dia segera. Penggal kepalanya untuk dipamerkan di depan umum. Apa? Pak.
Lepaskan aku. Jangan. Hentikan. Edward, apa kamu berusaha untuk menjadikan seluruh republik sebagai musuh? Edward, apa yang kamu lakukan? Jika kamu masih mengakuiku sebagai majikanmu, maka mundur segera. Maaf, Guru. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat kamu mati karena kejahatan yang tidak kamu lakukan. Bahkan jika kamu membenciku, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan besar ini sendirian. Paman Edward, berhenti mencoba membebaskan penjahat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menjadi kejam. Jenderal, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah apa yang terjadi dulu memiliki kebenaran yang tersembunyi? Jangan katakan itu. Maaf, benar. Majikanku bukan pengkhianat. Dia adalah pahlawan yang telah menghilang selama 10 tahun. Jenderal Penjaga Nasional. Apa? Dia adalah Jenderal Penjaga Nasional. Bagaimana mungkin? Jenderal Edward, Anda adalah pilar republik. Di sini, di depan semua orang ini, kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Ibu, saya bersumpah demi nyawa saya bahwa tuan saya tidak mengkhianati negara. Itu dia. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia menghancurkan aliansi 7 negara dan memastikan negara tidak kehilangan sejengkal tanah pun. Jika bukan karena dia, negara ini sudah dipecah-pecah oleh 7 negara itu dan rakyat akan menderita. Pahlawan seperti itu, tapi difitnah oleh pejabat pengkhianat dan mengalami ketidakadilan yang berat ini. Edward, kamu melindungi pengkhianat. Itu adalah kejahatan yang tak terampuni. Jangan gegabah. Saya kenal Jenderal Edward. Demi kita, dia mempertaruhkan nyawanya untuk negara. Dia pria yang sangat berintegritas. Saya percaya padanya, dia pasti tidak akan mengada-ada. Jack, katakan pada semua orang apa sebenarnya yang terjadi 10 tahun lalu. Tuan, apa yang masih kamu ragukan? Bahkan jika kamu mati dengan menanggung aib ini, itu mungkin tidak akan menyelamatkan negara. Apalagi, sekarang negara diperintah oleh pejabat korup. Jika kamu mati, tidak akan ada harapan lagi bagi negara. Bicaralah. Baiklah. Dengar. Edward, pengkhianat. Berani sekali kau menyesatkan orang-orang di sini. Salam hormat, Tuan Naga. Tuan Naga datang sendiri. Segera bersujud. Patrick Cross. Berani sekali kau. Ayah angkatku adalah Ketua Dewan Eksekutif Nasional, Panglima tertinggi pasukan Republik, dan pemimpin spiritual Republik. Nama Tuan Naga bukan untuk diucapkan orang hina sepertimu. Tuan Naga, mohon tenangkan amarah Anda. Dengan bukti dari Jenderal Edward dari Garnisun Utara, jelas suamiku bukan pengkhianat. Apa yang terjadi 10 tahun lalu menyimpan kebenaran yang tersembunyi. Suamiku bukan pengkhianat. Dia adalah Jenderal Pelindung Nasional sejati Republik. Evelyn, Garnisun Utara telah memberontak. Edward berkhianat. Kesaksiannya tidak berarti. Apa? Jenderal Edward berkhianat? Garnisun Utara memberontak? Tidak mungkin. Jenderal Edward adalah veteran tak tertandingi. Dia takkan pernah mengkhianati negara. Patrick, aku sangat setia. Siapa kau sampai berani memfitnahku? Edward, saat aliansi 7 negara menyerang, pasukan Republik menderita kerugian besar. Hanya Garnisun Utara yang tetap utuh. Ternyata kaulah mata-mata terbesar aliansi. Omong kosong. Kamu ngomong sampah. Buktinya ada di sini. Ini adalah berkas penyelidikan Biro Timur. Selama 10 tahun, kamu sudah berhubungan erat dengan 7 bangsa. Edward, kau sudah memutarbalikkan fakta. Kau menyebut putih sebagai hitam. Kau mengidentifikasi pengkhianat Jack sebagai jenderal penjaga negara. Itu karena kau butuh boneka untuk menunggu 7 bangsa menyerang lagi. Kamu dan 7 bangsa berkonspirasi dari dalam. Kita tak pernah benar-benar mengenal seseorang. Edward ternyata mata-mata untuk 7 bangsa. Tak heran dia melindungi penjahat itu, Jack. Mereka berdua ternyata sama saja. Ibu, mereka semua penipu. Jack, aku tak percaya aku masih punya sedikit harapan untukmu. Ini hanyalah salah satu dari pengkhianatan dan kebohonganmu. Aku benci kamu. Patrick, kalau ada masalah hadapi aku. Berhenti menyeret saudara-saudaraku ke dalam ini. Jack, kau tak berhak bicara padaku. Seperti Edward, kalian berdua adalah musuh negara. Dengan wewenang dari Raja Naga, aku perintahkan Jack, Edward, dan para pengkhianat Garnisun Utara. Berlututlah dengan cepat. Akui kejahatanmu. Kau akan menjebak kami dengan alasan apapun. Para prajurit Garnisun Utara lebih baik mati daripada menyerah. Bodoh keras kepala. Sudah hampir selesai. Ini mirip topeng itu.
Menyedihkan. Jenderal Edward. Pengkhianat. Pengkhianat. Penjual. Pengkhianat. Masih tidak mau mengaku. Jangan dengarkan kebohongan mereka. Garnisun Utara bertempur habis-habisan. Kami tidak mengecewakan kalian sedikit pun. Kenapa? Kenapa kami harus berdarah-darah di garis depan, hanya untuk menghadapi ketidakadilan seperti ini saat kembali? Ini tidak adil. Ini topengnya. Ini topengnya. Untuk melindungi Republik, 300.000 prajurit Garnisun Utara saya bertempur mati-matian selama 10 tahun, membela rumah dan negara kita, meninggalkan keluarga kami. Kalian semua buta, dan tak berperasaan. Namun kalian menyebut kami pengkhianat. Di mana keadilannya? Di mana moralnya? Kalian pengkhianat yang hanya mengejar kejayaan. Masih meracuni pikiran bahkan di ambang kematian. Kejahatanmu tak termaafkan. Lindungi Jenderal Edward dengan nyawa kita. Matilah. Anak kecil. Raja Naga adalah prajurit terkuat di negeri ini. Pengkhianat. Beraninya kau menantangnya. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana mengejar kematian? Jack, seluruh negeri malu padamu. Rakyat ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Berhenti melawan. Menyerahlah. Berhenti bermimpi basah jadi jenderal penjaga. Raja Naga adalah penyelamat Republik. Dia pahlawan sejati Republik. Jack, kau dengar itu? Seluruh negeri tidak percaya padamu. Bahkan jika kau jenderal penjaga nasional, lalu apa? Kau masih di bawah telapak kakiku. Aku beritahu satu hal lagi. Evelyn setuju menikah denganku. Isabella menerimaku sebagai ayah baptisnya. Mereka jelas-jelas sandera, tapi mereka memperlakukan pria yang menculik mereka seperti idola. Bukankah itu lucu? Kau ingkar janji. Lalu apa jika aku melakukannya? Lihat dirimu. Kau pikir aku akan menepati janji padamu? Oh, ngomong-ngomong. Begitu aku bosan dengan istrimu, akan giliran putrimu. Saat itu, aku akan merekam video untuk kau tonton, untuk menunjukkan padamu kekuatan Raja Naga. Kau pantas mati. Apa ini? Getaran yang menakutkan. Itu energi naga. Energi naga. Aura naga terbentuk dari takdir Republik. Berasal dari nadi naga Republik. Diturunkan selama 10.000 tahun, orang yang mewarisi aura naga adalah tulang punggung Republik. Di dunia saat ini, satu-satunya yang mewarisi aura naga adalah Jenderal Penjaga Nasional. Sudah saya satukan kembali. Sudah diperbaiki. Bos. Secara harfiah, ini adalah masker emas yang digunakan oleh Jenderal Penjaga Nasional. Dari mana ini berasal? Miliknya. Bagaimana mungkin? Ini adalah satu-satunya tanda pahlawan. Bagaimana bisa berada di tangan pengkhianat ini? Pengkhianat. Katakan kebenaran sekarang. Masker emas ini apakah kamu mencurinya? Apa yang kamu lakukan kepada pahlawan nasional kita? Pengkhianat busuk. Ganti dengan nyawamu. Isabella. Ibu, jangan percaya dia. Dia pasti bukan Jenderal Penjaga Nasional. Dia pasti mencuri masker itu. Masker bisa dicuri, tetapi aura naga tidak bisa dipalsukan. Jack Halbrook, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dari saya dulu? Kenapa kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Jika saya tahu kamu memiliki aura naga, bagaimana saya bisa salah paham tentang kamu? Bagaimana ini mungkin? Suami saya. Bapak. Salam, Jenderal Penjaga Nasional. Sudah 10 tahun, aku telah menanggung penghinaan ini. Aku bersabar selama 10 tahun. Aku akhirnya menemukan iblis besar. Yang menyedot aura nagaku. Iblis besar, aura naga. Benar. Sebenarnya, yang sendirian mengusir pasukan gabungan 7 negara saat itu adalah aku. Akulah Jenderal Penjaga Negara yang asli. Aura naga ini. Aura naga? Bagaimana kau bisa punya aura naga? Bukankah seharusnya hanya ada satu penerus aura naga? Patrick Cross, dari mana aura naga yang ada padamu berasal? Kau bertanya apa yang sudah kau ketahui. Aura naga itu awalnya milikku. Saat itu aku kelelahan setelah mengusir pasukan gabungan 7 negara. Kalian tikus-tikus, memanfaatkan kesempatan untuk menyergapku. Kalian mencuri topeng emasku. Lalu kalian menggunakan ilmu hitam untuk menyedot sebagian besar aura nagaku. Sudah 10 tahun.
Alasan aku tidak mengungkapkan identitasku sebagai jenderal penjaga negara adalah untuk memancingmu. Si iblis besar, keluar. Ambilkan energi naga Republik. Ibu, kita ditipu olehnya. Dia memalsukan diri sebagai jenderal pelindung. Sifatnya sangat hina dan tak tahu malu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dialah penipu yang sebenarnya. Ini adalah bukti pengkhianatan dan persekongkolan Jack Halbrook dan Edward Harlan. Di dalamnya, ada bukti bagaimana mereka bersekongkol dengan musuh asing, merencanakan makar terhadapku, dan menguras energi nagaku. Seluruh prosesnya terekam di sini. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba menyangkalnya sekarang. Kalau begitu, ternyata Tuanku Naga adalah Jenderal Pelindung Nasional yang sejati. Kaulah, si pengkhianat, yang membuat bekas lukanya persis seperti di foto. Sang dermawan kita difitnah oleh seorang penjahat dan menanggung penghinaan selama 10 tahun. Pengkhianat ini sangat hina. Bunuh dia. Tidak, itu tidak benar. Patrick Cross, kau mengoceh. Dia berbohong. Percuma, dia adalah Tuanku Naga, yang dihormati seluruh bangsa. Dia mengendalikan narasi nasional. Tidak ada yang akan percaya pada kita. Jack Halbrook, kau benar-benar tak tahu malu. Memalsukan diri sebagai jenderal pelindung. Aku akan membunuhmu. Isabella, jangan gegabah. Jack Halbrook, apakah semua yang dikatakan Dragon Lord itu benar? Dulu, apakah benar-benar kamu yang menusuk dari belakang Dragon Lord? Jack Halbrook, kabarnya kamu telah berkolusi dengan musuh asing untuk menyelesaikan masalah ini, dan demi keselamatan istri dan putrimu keselamatan dan masa depan, mulai sekarang kamu harus mengambil identitas baru. Gelar Jenderal Penjaga tidak bisa lagi digunakan. Dibuang setelah tujuanku tercapai. Disingkirkan setelah pekerjaan selesai. Beraninya kau, pikirkan posisimu sekarang dan keselamatan keluargamu. Katakan sesuatu. Kenapa kau tidak bicara? Guru, katakan saja sesuatu. Kenapa kau tidak menyangkalnya? Ibu, jelas dia tidak punya tanggapan. Apakah kamu masih mau percaya padanya? Evelyn. Maaf. Meminta maaf bisa memperbaiki apa? Satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang adalah membayar dengan nyawamu. Isabella, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Jack, jika kau masih punya sedikit nurani, kembalikan roh naga Republik yang kau curi dariku. Kembalikan semuanya. Monster, jika kau masih punya secuil nurani, kembalikan apa yang kau curi dari ayah angkatku. Jack, kau tidak boleh terus membuat kesalahan. Republik membutuhkan roh naga untuk melindungi rakyatnya. Dia bukan pengkhianat, dia orang baik. Apa kalian semua buta dan tak berperasaan? Ini bukan urusanmu. Tuan, Jack, pikirkan kelemahanmu. Serahkan saja roh naga itu. Kau boleh ambil roh naga itu. Bagaimana aku bisa percaya kata-katamu? Aku adalah Raja Naga. Perkataanku adalah janji. Kau tidak punya pilihan. Serahkan roh naga itu padaku, atau ambil mayat istri dan anakmu. Baik. Tapi aku minta satu hal. Baiklah. Selama aku memilikinya, aku bisa memberikannya semua padamu. Aku butuh pil naga harimau. Pil naga harimau? Kamu benar-benar meminta harga yang tinggi. Godfather, jangan biarkan pria ini menipumu. Bagaimana jika dia menggunakan pil naga harimau untuk meningkatkan kekuatannya dan berbalik melawanmu? Itu akan jadi masalah. Tidak masalah. Dia sudah jadi orang buangan. Jadi apa jika aku memberinya satu pil naga harimau? Di Republik, dia sudah tidak punya tempat lagi. Tuan, apa ini? Kamu akan tahu setelah meminumnya. Tuan, aku merasa kakiku sekarang penuh kekuatan. Berdiri. Aku berdiri. Aku bisa berdiri. Berputarlah. Cobalah berputar. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak, apa itu yang Anda berikan padaku untuk dimakan? Tepatnya, Pil naga harimau dibuat oleh tabib terbaik di ibu kota. Butuh puluhan tahun usaha keras untuk menyempurnakannya. Ini bernilai harta karun. Ini bisa menyembuhkan daging dan menumbuhkan tulang kembali. Harganya miliaran. miliaran? Ini adalah pil tingkat harta nasional. Dan kamu baru saja memberikannya pada gadis kecil ini? Dan kamu masih bilang tidak ada hubungan antara kalian? Tidak, kami tidak punya hubungan. Tidak ada apa-apa di antara kami.
Pak, pil yang sangat berharga diberikan padaku. Aku hanya seorang gadis dari jalanan. Aku tidak pantas menerima ini. Semua nyawa sama berharganya. Hidupilah hidupmu dengan baik. Aku akan memberimu aura naga. Berhentilah menyakiti orang lain. Baiklah. Paman, Guru. Pasukan, bunuh mereka semua. Berhenti. Jika kalian masih mengakui aku sebagai gurumu, jangan bertengkar sesama sendiri dan memberi celah pada orang luar. Ini semua dimulai karena aku, jadi biarkan aku yang mengakhirinya. Guru, mengapa guru harus melakukan ini? Panglima tertinggi, bisakah Anda membuka mata dan melihat? Mengapa membiarkan orang-orang setia menderita bencana seperti ini? Guru, Anda mengabdi pada negara dengan setia, memberikan segalanya, membuat seluruh dunia menjadi musuh, dan tak pernah menyesal bahkan di hadapan maut. Di seluruh dunia ini, di antara semua orang ini, siapa yang benar-benar peduli pada Anda? Untuk apa repot-repot? Sang pahlawan melindungi dunia, tapi siapa yang melindungi sang pahlawan? Berhentilah main kartu korban di sini. Inilah yang terjadi pada pengkhianat. Guru, Paman. Paman, ini semua salahku. Akulah yang patut disalahkan. Aku yang melakukan ini padamu. Jangan bersedih untukku. Hatiku sudah lama mati. Pasukan, bawa Jack Halbrook dan kaki tangan pemberontaknya, dan adili mereka di sini juga. Paman, kau tak tahu malu. Licik, kau mengingkari janjimu. Siapa yang akan menepati janji pada seorang pengkhianat? Hari ini, tak satu pun dari pemberontak ini akan diampuni. Baik, lakukan. Cukup. Sudah terlalu banyak orang yang tewas. Jangan ada lagi pengorbanan karena aku. Patrick Cross, aku mohon padamu, ampuni anak buahku. Jika kau memohon padaku, kau harus menunjukkan sikap yang pantas. Paman, Aku mohon padamu, ampuni anak buahku. Penjahat berkuasa. Ini aib nasional. Bagaimana mungkin hati seorang pahlawan tidak menjadi dingin? Baik, hari ini, aku akan membebaskan Edward Harlan dan gerombolan pemberontaknya. Tapi kau harus mengakui kejahatanmu di depan seluruh negeri dan bunuh diri untuk menebus dosa. Baik, Jack Halbrook, kau telah melakukan pengkhianatan. Kau mengkhianati negaramu demi kejayaan, membiarkan koalisi 7 negara menyerang. Kau menyebabkan garnisun utara dan 100.000 prajurit terkubur di Pasir Kuning. Dosamu sangat berat. Kau mengaku. aku mengaku. Karena kau sudah mengaku dan mengkhianati kepercayaan Panglima tertinggi, akhiri hidupmu sebagai penebusan dosa. Bunuh dia. Tuan. Aku adalah pengkhianat. Tuan, tidak. Aku adalah pengkhianat. Tuan. Tuan. Aku adalah musuh negara. Tuan. Guru, Jack Halbrook, kalau tahu akan berakhir seperti ini, kenapa kau melakukannya? Kau dapat apa yang pantas kau dapat. Jack Halbrook, dosamu sangat berat. Menyamar sebagai jenderal penjaga untuk menipu rakyat. Kau sudah tak bisa diselamatkan. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Biarkan aku yang membunuhmu dan mengantarmu ke perjalanan terakhir. Jenny, Aku akan membunuhmu. Isabella, mengapa melakukan ini? Untuk orang jahat sepertiku. Kamu bukan orang jahat. Pasti ada kesalahpahaman. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Jack, kamu tidak lain adalah bencana berjalan. Semua orang di sekitarmu akan meninggalkanmu. Satu persatu. Akting apa yang kamu lakukan? Cerita sedih ini? Untuk siapa kamu berpura-pura menjadi korban? Karena kamu sangat ingin mati, aku akan menggunakan jurus andalanku untuk menghabisi kalian berdua. Siapa yang mengajarkan teknik-teknik ini padamu?
Siapa yang mengajarkan teknik ini padamu? Bukan urusanmu. Apakah kamu tahu tepatnya teknik seperti apa yang kamu praktikkan? Tentu saja aku tahu. Ayah baptisku yang mengajarkannya padaku. Ini adalah seni rahasia tingkat atas. Sudah diturunkan selama 500 tahun. Ini adalah yang paling kuat. Seni rahasia di Republik. Ayah baptisku, perhatiannya yang tanpa pamrih padaku, adalah sesuatu yang orang egois sepertimu tidak akan pernah mengerti. Ini bukan seni rahasia tingkat atas. Ini adalah seni iblis. Seni melahap jiwa. Nona, kamu sangat bodoh. Seni melahap jiwa adalah teknik yang sangat kejam. Para praktisinya akan mengalami serangan balik, kehilangan akal sehat, menjadi mayat hidup, dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Patrick Cross, kamu hina. Bagaimana bisa kamu mengajarkan nona muda teknik seperti ini? Patrick Cross, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan pada putriku? Jack Halbrook, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti kamu. Mengapa kamu mengajarkan putriku seni iblis? Karena kamu sudah mengetahuinya, aku akan memberitahumu kebenaran. Putrimu memiliki potensi besar, dia mewarisi genemu, dan memiliki jejak roh naga. Roh naga yang kumiliki, terserap ketika dia menyerah pada kegelapan. Apa maksudmu? Yang aku ajarkan padanya, bukanlah seni rahasia ortodoks. Itu adalah seni melahap jiwa yang iblis. Jika kamu terus berlatih, kamu akan kehilangan akal sehatmu dan kehilangan kendali. Kamu akan dengan patuh menjadi bonekaku, digunakan untuk kultivasiku. Kamu hanya akan menjadi alat untuk menguatkanku. Patrick Cross, kau sangat kejam. Sebagai Dragon Lord, bagaimana mungkin kau melakukan hal yang hina seperti itu? Aku buta karena mempercayaimu. Kau adalah aib sejati bagi Republik. Patrick Cross, aku mengagumimu sebagai panutan. Aku selalu berusaha belajar darimu. Aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang yang benar-benar kejam. Aku benci ini. Kamu seharusnya bersyukur, aku membiarkanmu hidup. Itu hanya agar kamu bisa menjadi pion yang kugunakan untuk mengendalikan Jack Halbrook. Kita salah. Kita salah paham terhadap Jack Halbrook. Jack Halbrook tidak bersalah. Lalu apa jika dia tidak bersalah? Aku sekarang memiliki Dragon Aura. Tidak ada yang berani menentangku. Hari ini, semua orang harus mati. Bersama-sama sekarang. Bunuh orang ini. Aku memiliki Dragon Aura. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Patrick Cross, Tidak. mati. Jack Halbrook, untuk melawanku, kau sebenarnya membakar esensi hidupmu. Kau sudah mati. Guru, aku lebih baik mati untuk tujuan daripada hidup sebagai pengecut. Aku tidak menyesal, bahkan jika aku hancur berkeping-keping. Bersamamu aku akan pergi ke alam baka. Kau sudah gila. Ada sejuta cara untuk mati, tapi kau memilih untuk dicabik-cabik. Isabella adalah batas yang tak boleh kau langgar. Asalkan aku bisa membunuhmu, dicabik-cabik bukan masalah. Aura naga sedang memperbaiki tubuhmu. Kau masih memiliki aura naga. Aura naga adalah inti dari takdir. Selama urat nadi Republik tetap utuh, aura naga takkan pernah pudar. Jack Halbrook, kau cuma rakyat jelata rendahan, tapi hari ini kau menentang panglima tertinggi. Tidakkah kau takut dia akan tahu, dan orang-orang yang kau cintai akan menderita? Dulu, untuk melindungi keluargaku, aku menahan segalanya. Tapi itu malah membuat yang korup berkembang dan yang jahat berkuasa. Hari ini, aku tak akan menahan diri lagi. Bahkan jika aku dicabik-cabik, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Jack Halbrook, perbuatanmu sangat keji. Hari ini, semua orang akan terkubur bersamamu. Kalau begitu, akan kulawan langit. Bahkan jika aku kehilangan segalanya dan seluruh dunia menentangku, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Jack Halbrook, jika kau membunuhku hari ini, kau tak akan pernah bisa membersihkan namamu. Kau akan dicap sebagai pengkhianat selamanya. Dunia akan mengutukmu. Bahkan jika mereka tidak datang, aku akan menantang tahta emas untuk menemui mereka yang menyebut diri mereka tuan, dan bertanya mengapa mereka memperlakukanku seperti ini. Berhenti. Dia benar. Kalau dia mati, takkan ada yang tahu kebenaran bahwa kamu difitnah. Saat itu, tuduhan pengkhianatan akan terpatri selamanya. Jack Halbrook, mau kau bunuh aku hari ini atau tidak, kau takkan pernah bisa lepas dari cap pengkhianat. Kau hampir mati. Masih saja bicara omong kosong. Tidak percaya?
Kalau kau tidak percaya, kita lihat saja nanti. Kalian masih menunggu apa? Keluarlah sekarang. Siapa ini? Wajahnya terlihat agak familiar. Dia adalah pemimpin tertinggi pihak musuh. Namanya Glenn Halbrook. Kudengar dia berbakat luar biasa. Kekuatannya bahkan lebih hebat dari pemimpin tertinggi sebelumnya, Miyamoto. Dialah yang terkuat di antara 7 negara. Alasan aku bisa datang ke sini, semua berkat Tuan Jack Halbrook. Glenn, maksudmu apa? Dulu, saat 9 pasukan Republik runtuh, dan koalisi 7 negara kami langsung menerobos masuk, semua itu berkat Tuan Jack Halbrook. Tuan Halbrook, aku datang hari ini untuk berterima kasih padamu. Kurang ajar kau. Tak ada seorang pun di sini yang akan percaya kata-katamu. Tuan Halbrook, Anda benar-benar pandai berakting. Tapi meski kau tidak percaya, orang lain akan percaya. Ternyata pengkhianat saat itu adalah Jack Halbrook. Dia adalah aib bagi Republik. Ini tidak baik. Ada orang di internet yang memprovokasi. Bilang ayah adalah pengkhianat. Banyak orang menonton video-video yang diedit secara acak ini. Mereka hanya peduli pada emosi dan mengabaikan fakta. Mereka semua sudah dimanipulasi oleh orang-orang jahat. Kenapa kau melakukan ini? Kau telah membunuh begitu banyak prajurit kami. Selama kau masih ada, kami tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Republik ini. Hanya setelah kau benar-benar hilang dari peredaran kami baru bisa tenang. Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu hari ini? Bunuh aku? Pertarunganmu dengan Patrick Cross sudah menghabiskan setengah tenagamu. Berapa banyak lagi tenaga yang tersisa untukku? Kalau begitu, mari kita buktikan. Ini buruk. Pertarungan ayah dengan Patrick Cross tadi sudah menghabiskan sebagian besar tenaganya. Sekarang menghadapi Glenn Halbrook, dia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Aku akan membantunya. Tunggu. Pergi ke sana hanya akan menyusahkan guru. Ayah. Jack Halbrook. Dulu kau tak terkalahkan, tapi sekarang, kau sudah tua. Darah muda selalu mengalahkan yang tua. Seharusnya kau sudah meninggalkan panggung sejarah ini sejak lama. Dan aku adalah yang terkuat di dunia saat ini, Jack Halbrook. Selama bertahun-tahun, untuk menjatuhkanmu, aku bekerja siang malam. Tak pernah setengah-setengah. Aku sudah lama mempelajari semua gerakanmu. Sekarang, tenaga dalammu bahkan tidak sampai 1/10 dari dulu. Kau bukan lagi tandinganku. Tampaknya untuk mengalahkanku, kau benar-benar sudah berusaha keras. Di Republik, kau sering bilang, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kau tak akan pernah terkalahkan. Pemimpin kami menghargai bakat. Asalkan kau tunduk pada kami bisa memberimu kesempatan baru. Jack Halbrook, Tuan Halbrook sangat menghargaimu. Ini hari keberuntunganmu. Sekarang, berlututlah dan terima belas kasihan Tuan Halbrook. Patrick Cross. Kau adalah panglima tertinggi, Dragon Lord dari Republik, tapi kau merangkak di hadapan musuh asing. Memalukan sekali. Di tanah tandus itu, terbaring 100.000 jiwa garnisun utara. Bagaimana kau bisa menghadapi 100.000 prajurit yang gugur itu? Apa artinya beberapa nyawa? Yang kuinginkan adalah kekuasaan. Aku ingin jadi orang paling berkuasa di Republik. Siapapun yang menghalangiku harus mati. Dia cuma orang tak berarti dari jalanan. Berani-beraninya dia meremehkanku. Dengan hak apa? Tuan Halbrook, asalkan kau bunuh Jack Halbrook untukku dan bantu aku menguasai negara ini, aku akan penuhi tuntutanmu. Aku akan menyerahkan 30 kota Northridge padamu. 1 Jack Halbrook ditukar dengan 30 kota. Kau benar-benar pandai menawar. Tuan Halbrook, apa maksudmu ini? Jika ku bantu kau bunuh Jack Halbrook dan ambil alih Republik, maka wilayah Republik akan terbelah dua, separuhnya akan jadi milikku. Patrick Cross, pikirkan ini baik-baik. Kesempatanmu cuma satu. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Baiklah. Patrick Cross, kamu lebih tinggi dari semua orang. Mengapa kamu terus menjilat Jack Halbrook? Mengapa kamu ingin dia mati? Dia cuma petani hina yang rendahan. Hak apa yang dia miliki untuk setara denganku? Tahukah kamu mengapa aku membuatnya memakai topeng? Karena dia tidak pantas untuk diketahui identitasnya oleh orang luar. Kalian petani tak berguna, harus patuh padaku. Kalian petani tak berguna tidak boleh diizinkan untuk bangkit. Kamu terus sebut rakyat biasa, dan petani tak berguna, tapi kamu tak tahu kemakmuran Republik dibangun dari usaha rakyat biasa yang tak terhitung. Leluhur kita bertarung mati-matian untuk wilayah Republik, tapi kamu malah menyerahkannya. Kamu akan dicap sebagai pengkhianat, pendosa Republik selamanya. Penjahat. Begitu aku menguasai Republik ini, siapapun yang kukatakan pengkhianat dialah pengkhianat. Jack Halbrook dialah pengkhianat terbesar dari semuanya. Patrick Cross, aku senang kau mulai berpikir jernih. Jack Halbrook, ada pesan terakhir,
Mati di tangan Dewa Perang yang baru, pembunuh paling mematikan di dunia, adalah kehormatan bagimu. Kalau kau mau sentuh ayahku, kau harus lewati aku dulu. Satu lagi yang mau mati. Karena kau sangat ingin mati, akan kukirim kalian berdua ke neraka. Jack Halbrook. Kekuatan dalammu jelas sudah seharusnya hilang. Karena kamu sudah mempelajarku begitu lama, pernahkah kamu mempertimbangkan ada satu gerakan lagi? Itu disebut menyembunyikan keunggulanmu di dalam. Guru telah mencapai kesempurnaan. Dia telah mencapai keilahian fisik. Jack Halbrook, kamu sangat hina. Kamu sudah menyembunyikannya begitu lama. Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari gerakan dan permainanmu. Kamu mempelajari gerakanku, tapi kamu tidak menyadari bahwa tidak ada pola tetap dalam perang. Seperti air yang tidak memiliki bentuk tetap, menggunakan ketiadaan cara sebagai cara, menggunakan ketiadaan batasan sebagai batasan. Inilah esensi sejati dari seni bela diri. Tunggu. Utusan khusus telah tiba. Seolah-olah Panglima tertinggi sendiri yang datang. Kenapa kau di sini? Apakah mungkin ini karena urusan ayahku? Utusan khusus. Apakah Anda datang ke sini khusus untuk mereka? Aku ke sini karena dua alasan. Pertama, kami telah mendapatkan intelijen mengenai Patrick Ross yang berkhianat. Aku di sini untuk menangkap mereka. Bawa mereka pergi. Kedua, untuk menyelesaikan urusan waktu itu. Tuan Halbrook, Panglima tertinggi dulu tertipu oleh Patrick Ross dan kawan-kawannya dan menuduh Anda secara tidak adil. Aku dikirim untuk memberitahu bahwa dalam 3 hari, sebuah pesta naga akan diadakan untuk menghormati Anda. Ini untuk membersihkan nama dan membebaskan Anda. Ayah, Anda harus menerimanya. Guru, ini untuk membersihkan nama Anda. Ini kesempatan langka. Tolong, terimalah. Dibohongi oleh penjahat. Anda lihat bagaimana aku melawan penjajah waktu itu, utusan khusus. Jika Anda tahu, maka Panglima tertinggi pasti juga tahu. Kalau begitu, kenapa dia masih memfitnahku? Jangan khawatir. Aku akan menghadiri pesta naga itu. Aku akan menanyai langsung orang yang berkuasa dan angkuh itu. Kenapa mereka memperlakukanku seperti ini? Dengan bantuan pil naga harimau, dia sudah aman. Dia seharusnya bangun dalam beberapa hari. Fiona, terima kasih untuk merawatnya belakangan ini. Kalian berdua sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi kalian masih sangat formal. Kalian bertingkah seperti baru kenal. Patrick Ross dan Glenn Halbrook, serta Sabrina Cross dan penjahat lainnya, telah diadili. Ayah seharusnya akhirnya tenang. Pesta naga ini sebenarnya dimaksudkan untuk membersihkan nama ayah. Mengapa ayah berbicara kepada utusan seperti itu? Karena aku curiga semua ini diorganisir oleh Panglima tertinggi. Jack, aku tidak peduli jika Panglima tertinggi terlibat, tapi ini kesempatan langka untuk membersihkan namamu. Janji padaku bahwa saat kau pergi ke pesta itu, kau tidak akan, dalam keadaan apapun, bentrok dengan Panglima tertinggi. Aku tahu, demi dirimu, aku berjanji aku tidak akan impulsif kali ini. Ngomong-ngomong, ayah, di pesta naga, aku berencana memperkenalkan seseorang padamu. Siapa? Kau akan tahu nanti. Pacar Isabella. Dia ingin persetujuanmu. Aku tidak perlu memeriksanya. Jika Isabella menyukainya, maka aku akan menyukainya. Ya ayah, ibu dan aku akan kembali ke ibu kota sekarang. Kita akan bertemu di pesta naga. Isabella, ada apa? Hal-hal yang kuminta untuk kau lakukan. Bagaimana perkembangannya? Jangan khawatir. Semua sudah beres. Kita akan menghadiri pesta kebangkitan naga 3 hari lagi, dan bertemu calon mertuaku.
Hadiahnya sudah kubeli. Oh, dan ingat, kau sama sekali tidak boleh terlambat. Jangan khawatir, Isabella. Hal sepenting ini, mana mungkin aku lupa. Baiklah. Dah, Dasar perempuan itu lagi. jangan marah. Begitu aku selesai memanfaatkannya. Untuk mendekati Raja Naga yang baru, aku akan menceraikannya. Syukurlah kau mendengarkan. Aku, Jack Halbrook, tidak punya alasan untuk malu, tapi aku dijebak selama 10 tahun. Aku ingin bertanya kepada Panglima tertinggi mengapa aku dijebak saat itu. Maaf, Tuan. Anda tidak bisa masuk sekarang. Apa maksudmu? Tidak boleh masuk. Kamu harus menunggu Bapak Carver tiba sebelum bisa masuk. Sekarang, kalian semua tunggu di sana. Begitu Bapak Carver datang, baru kalian bisa masuk. Pintunya terbuka. Kenapa kami tidak bisa masuk? Malahan, kamu suruh semua orang ini berdiri di luar menunggu satu orang. Maaf, Tuan. Ini peraturannya. Siapa anak ini? Masa peraturan saja tidak tahu? Nak, jangan bikin masalah di sini. Bapak Carver adalah pemilik hotel ini. Dia bagian dari Dewan Eksekutif Nasional. Menyambutnya di sini adalah kehormatan kami. Maaf, tapi aku tidak punya kebiasaan menunggu. Nak, berhenti. Kamu sembrono sekali. Kalau Bapak Carver tahu, kamu akan dapat masalah besar. Bapak Carver adalah bagian dari Dewan Eksekutif Nasional. Walaupun kamu dari kelompok tingkat atas, lalu apa? Dengan koneksi Bapak Carver ke Dewan, dia bisa, dalam sekejap, membuatmu lenyap. Bukan makan bawang yang seram, tapi pura-pura makannya. Ini adalah pesta naga bangkit yang diadakan oleh Bapak Carver. Kalau Tuan Naga masa depan tahu kamu lancang di sini, walaupun kamu tetap hidup, tidak akan ada tempat untukmu di Republik ini. Tidak akan ada tempat untukmu berdiri. Tanpa aku, pesta naga bangkit ini tidak akan bisa terjadi sama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan anggota Dewan Eksekutif Nasional pun tidak akan berani bicara seperti itu. Mungkin dia mengira dirinya adalah Raja Naga. Dari yang kulihat, anak ini, dia cuma orang gila. Cepat usir orang gila ini dari sini. Jangan sampai kita ikut terseret saat petir menyambar. Sudah. Tuan Carver sudah datang. Tuan Carver, anak itu tidak punya sopan santun. Dia berulah di sini, tapi itu bukan urusan kita. Nah, kamu dari klan mana? Aku Jack Halbrook, hanya rakyat biasa. Aku belum pernah dengar ada keluarga Halbrook yang kaya. Kurasa anak ini hanyalah petani tak berguna. Dia mungkin dengar kabarnya lalu mencoba menyusup untuk melihat sekilas Raja Naga yang baru dalam segala kemuliaannya. Jadi dia cuma rakyat biasa. Pantas saja dia tidak tahu apa-apa. Dia begitu miskin sampai cuma bisa menggembar-gemborkan diri. Begitu, biarkan dia masuk. Dia benar-benar berani masuk. Tuan Carver, anak ini tadi berulah di sini, dan Bapak malah mengizinkannya masuk. Terlalu banyak mata di luar sini. Begitu kita masuk ke dalam hotel, akulah yang berkuasa. Kamu butuh sesuatu? Cuma lagi cari teman. Aku cuma orang biasa, sementara kamu adalah Tuan Carver, seorang terkenal anggota Dewan Eksekutif Nasional. Aku biasanya dikelilingi banyak teman di kalangan atas. Berteman dengan orang kelas rendah, seperti kamu cukup menarik. Ini. Tunggu. Minum ini. Pelanggaranmu sebelumnya akan dihapus bersih. Tuan Carver kita adalah anggota Dewan Eksekutif Nasional yang termuda. Banyak orang penting akan mati untuk kesempatan ini. Menawarkanmu minuman adalah berkah yang kau dapatkan. Banyak orang bahkan tidak bisa memimpikan perlakuan ini. Tepat sekali. Apa gunanya bersikap keras? Di hadapan kekuasaan, itu tak berharga. Jangan lakukan ini dengan cara sulit. Minuman yang ditawarkan Tuan Carver, bahkan jika pejabat teratas kota datang, dia takkan berani menolak. Setelah menyinggung Tuan Carver, di dalam Republik, orang yang bisa menyelamatkanmu sangat sedikit. Bagaimana jika aku tidak minum? Minuman yang kutawarkan, Brandon Carver, bukan sesuatu yang bisa kau pilih untuk minum atau tolak sesukamu. Kalau aku nggak minum ini, kalian mau ngapain? Kalau enggak, ya jangan harap bisa keluar dari sini. Memangnya hukum nggak ada? Hukum? Hukum pun nggak bisa apa-apa sama Tuan Carver. Tuan Carver itu anggota Dewan Eksekutif Nasional. Dari dulu sampai sekarang, di balik setiap peristiwa besar, pasti ada anggota dewan, merekalah yang benar-benar menguasai masyarakat ini. Ngapain lu kasih tahu dia semua ini? Memangnya ada gunanya? Gua yakin bocah ini aja nggak tahu apa itu Dewan Eksekutif Nasional. Orang kampungan kayak dia pandangannya terlalu sempit, dia bahkan nggak sadar akibatnya, kalau berani sama orang berkuasa. Bocah, udah gentar belum?
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bau miskin banget. Jangan harap datang ke sini bisa nyari muka sama Dragon Lord ya. Kamu nggak pantas buat ngelap sepatu Dragon Lord aja. Aku kasih kesempatan terakhir. Minum anggurnya. Bocah, anggur ini nggak murah. Satu botolnya bernilai 1 miliar. Gue yakin lu aja belum pernah lihat. Kalau mau minum, ngapain cuma minum segini? Jangan-jangan lu mau minta maaf ke Tuan Carver dengan menghabiskan satu botol sendiri? Apa? Belum pernah lihat minuman kelas tinggi? Buka aja nggak bisa. Aku memang nggak tahu cara bukanya. Tapi sekarang aku tahu cara bukanya. Sial. Kali ini aku tidak akan meminta dengan baik. Kamu berani memukulku? Kamu ingin mati? Masuk ke sini. Mereka adalah mantan pasukan khusus. Satu dari mereka bisa melawan 10 orang. Dia tamat. Tentu saja. Dia menyinggung Tuan Carver. Dia seharusnya menduga ini. Dia menyinggung Tuan Carver. Di Greenfield, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apa yang kalian tunggu? Robek dia berkeping-keping? Minum ini, lalu aku akan memaafkanmu. Aku tidak akan meminumnya. Berhenti. Isabella. Isabella, selamatkan aku, si brengsek ini. Brandon Carver, semua yang kau lakukan pada ayahku, aku melihat semuanya. Aku tak pernah menyangka kau adalah orang yang begitu hina. Aku pasti buta. Ayahmu? Mungkinkah? Apakah dia orang yang dulu itu? Pengkhianat itu? Ayahku bukan pengkhianat. Dia adalah pahlawan nasional. Isabella Grant, kau mempermainkanku. Semua orang tahu ayahmu adalah pengkhianat. Dia bersekongkol dengan musuh dulu, dan menjual kita demi kemuliaan. Garnisun Utara, 100.000 semua mati karena dia. Dia adalah aib bagi Republik. Nona Grant, aku menghormatimu. Tapi ini adalah pesta naga bangkit. Pengkhianat seperti dia tidak boleh ada di sini. Kita harus menangkapnya dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Benar. Bersekongkol dengan pengkhianat adalah kejahatan yang dihukum mati. Jika Nona Grant melindungi penjahat, dia sama bersalahnya dengan pengkhianat. Tepat sekali. Aku ingin melihat ada yang mencoba. Pesta naga terbang ini adalah untuk membersihkan nama ayahku. Orang yang kau anggap sebagai pengkhianat sebenarnya adalah seorang pahlawan nasional. Seseorang memalsukan identitas ayahku. Sebenarnya, ayahku adalah jenderal penjaga nasional yang sebenarnya. Isabella Grant, aku sudah cukup lama menahanmu. Kau pikir aku berusaha menyenangkanmu karena aku menyukaimu? Omong kosong, aku hanya ingin bergabung dengan Dewan Eksekutif Nasional dan mendekati sang penguasa naga. Sekarang setelah kau berkolusi dengan pengkhianat, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan menghubungi ayahku sekarang juga. Aku akan beritahu mereka bahwa kau, pengkhianat ini, ada di sini. Begitu mereka menangkap kau berdua pengkhianat, aku akan dianggap berjasa besar. Tidak perlu. Aku di sini. Kau di sini. Siapa di antara kalian yang mengganggu anakku? Brandon Carver. Jangan lupa semua yang dimiliki keluarga Carver. Dan siapa yang membantumu mendapatkannya. Kau hanya berinvestasi padaku, karena kau melihat potensiku. Kau ingin imbalan dari investasi itu. Sudah bertahun-tahun, dan aku telah membuatmu banyak uang. Aku sudah melunasi apapun yang kau investasikan. Kau tidak tahu malu. Jika ada yang berani menyentuh ayahku hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Miss Grant, ayahmu adalah pengkhianat. Seluruh negara mengetahuinya. Dia menjual diri untuk kemuliaan, berkolusi dengan musuh asing, dan 100.000 pasukan Garnisun Utara tewas karena dia. Jika kau mencoba menghentikanku, maka kau adalah musuh Republik. Nona Grant,
Saya sarankan jangan menghalangi Tuan Carver. Pesta naga diselenggarakan di Hotel Carver. Ini saja sudah membuktikan Panglima tertinggi sangat menghargai keluarga Carver. Konyol. Apakah kamu tahu pesta naga diselenggarakan di sini sepenuhnya karena aku? Omong kosong, tangkap anak ini, dan aku akan menjadi tangan kanan Tuan Naga. Aku tidak peduli jika kamu adalah putri Evelyn Carver. Jadi apa, dengan dukungan Tuan Naga, mulai sekarang, keluarga Carver bisa melakukan apapun yang kita inginkan di Republik. Apa yang kamu tunggu, Theo Mills? Sudahkah kamu memutuskan bagaimana kamu ingin mati? Ini Theo Mills. Dia adalah legenda generasi muda Republik, bintang baru yang sedang naik daun. Petarung nomor 1 dari generasi muda Republik. Maksudmu si jenius yang menguasai fisik sempurna di usia 16? Katanya keahliannya sudah mendekati kesempurnaan. Kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Jenderal Penjaga Nasional di usia itu. Itu dia. Ada yang bilang dia calon jenderal penjaga masa depan, mewakili puncak kekuatan militer Republik. Dengan dia di sini, lalat pun takkan bisa kabur. Aku tak menyangka kau bahkan bisa menyewa orang seperti Theo Mills. Theo Mills, mereka bayar berapa? Aku gandakan. Isabella, jangan kira hanya karena punya uang, semua orang mau mempertaruhkan nyawa untukmu. Keluarga kami pernah menolong keluarga Theo. Theo hanya mendengarkan keluarga Carver. Isabella, minggir. Biar aku yang urusi anak ini. Ayah, lukamu belum sembuh total. Lagi pula, Theo itu benar-benar jagoan. Seharusnya aku yang maju. Biar aku. Mengulur-ulur waktu percuma. Theo, cepat habisi 2 pengkhianat ini. Supaya kita bisa dapat pujian di hadapan Dragon Lord yang baru. Sekarang pertunjukan dimulai. Bisa melihat Theo Mills. Bisa melihat Theo Mills bertarung di hidup ini, perjalanan ini sudah sepadan. Kalau Theo yang bergerak, anak ini mungkin takkan tahan satu pukulan. Memangnya ada apa yang bisa dilihat? Kalian semua bicara soal kehormatan dan moralitas, memburu mata-mata dan pengkhianat. Tapi kalianlah lintah darat dan sampah masyarakat yang sebenarnya. Cukup bicara. Theo, ayo. Bajingan tua, main curang. Menyerang Theo Mills saat dia tidak siap. Serangan tiba-tiba total. Theo Mills, berdiri. Kamu sudah tidak punya senjata. Beri anak ini pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Theo Mills, sudah mati. Siapa sebenarnya kamu? Kamu benar-benar gila. Panggil utusan khusus sekarang juga. Telepon dia. Suruh dia datang ke sini segera. Tidak perlu. Saya sudah di sini sendiri. Utusan khusus. Saya secara resmi melaporkan seseorang. Ada pengkhianat di sini. Merusak perjamuan naga. Dia menyamar sebagai jenderal penjaga. Cepat dan tangkap dia. Benar. Aku paling benci pengkhianat seperti dia. Dia memalukan dan menjijikkan. Utusan khusus, Anda. Perjamuan naga ini adalah untuk Tuan Jack Halbrook. Ini untuk membersihkan namanya dan mencari keadilan. Dan Tuan Halbrook adalah Jenderal Penjaga Nasional, alias Raja Naga yang baru. Bukankah dia seorang pengkhianat? Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Naga? Utusan khusus Astaga, jangan bilang begitu. Apakah Anda meragukan saya? Tidak. Hamba yang hina ini tidak berani. Cukup, aku sudah selesai bermain. Mungkinkah bahwa Anda benar-benar Jenderal Penjaga? Jenderal Guardian, Raymond Carver dan putranya, kamu telah menghina Jenderal Penjaga Nasional. Kamu bahkan mencoba membunuhnya. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Jenderal Guardian, saya salah. Mohon kasihanilah. Anggap saja, saya seperti bukan apa-apa, dan biarkan saya pergi. Isabella, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Bicarakan hal baik untuk kami dengan Jenderal Guardian. Minta dia untuk tidak marah. Benar, tolong saya. kita keluarga sekarang? Bukankah kamu bilang ketika saya berinvestasi padamu, itu hanya untuk keuntungan? Pergi dari sini sekarang juga. Kamu membuat saya muak. Jika ayah saya tidak bertemu denganmu, saya masih akan tertipu olehmu. Jenderal Guardian, kami salah. Kami buta terhadap kebesaranmu. Jenderal Guardian, Jika saya hanya rakyat biasa, hari ini, akankah saya telah dipukuli sampai mati olehmu? Jika kamu berada di posisi saya, akankah kamu membiarkan saya pergi? Bawa mereka pergi. Ya, Pak. Jenderal Guardian. Panglima tertinggi meminta kehadiranmu. Bagus, dia akhirnya bersedia menemui saya. 10 tahun, saya akhirnya menantikan hari ini.
Pahlawan besar kita sudah kembali. Silakan duluan. Aku bukan pahlawan. Aku hanya berjuang untuk bertahan hidup. Aku selamat karena beruntung. Hanya jimat keberuntungan. Pahlawan-pahlawan sejati sudah lama terkubur. Apakah kamu masih marah padaku? Kamu marah karena dulu, aku membiarkanmu menanggung kesalahan. Seharusnya aku tidak mempercayai Patrick Cross dulu. Dia menipuku dengan informasi palsu. Satu kata salah darimu, menghabiskan 10 tahunku. Aku berjuang untuk semua orang, tapi semua orang memfitnahku sebagai pengkhianat. Bahkan panglima tertinggi yang paling kupercayai tidak pernah datang untuk membersihkan namaku. Sudah kuduga, kamu lebih peduli pada rakyat daripada peduli padaku. Kamu tidak berjuang untukku. Kamu sama sekali tidak setia padaku. Kamu setia pada negaramu. Ku berjuang untuk bangsa dan untuk rakyat, karena bangsa milik rakyatnya. Bukan milikmu seorang. Beraninya kau. Jack Halbrook, jangan kira dengan memprovokasiku seperti ini, aku tidak berani membunuhmu. 10 tahun lalu kau sudah membunuhku sekali. Kepala batu. Kamu benar-benar kepala batu. Bahkan jika aku memfitnahmu, lalu apa? 300.000 prajurit garnisun utara, kenapa mereka hanya peduli padamu? Bahkan jika aku iri padamu, lalu apa? Setiap anggota garnisun utara bertekad baja, setia, dan patriotik. Mereka tidak tunduk pada siapapun. Mereka hanya tunduk pada kebenaran. Tapi kau membiarkan beberapa anak-anak trust fund mengambil alih kekuasaan, tertawa-tawa dan bersenang-senang di belakang. Sementara para prajurit patriotik sejati ini, selain luka dan cedera pertempuran mereka, tidak punya apa-apa lagi. Bahkan hati yang paling kuat pun akan menjadi dingin. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Aku hanya berusaha mendapatkan keadilan untuk para prajurit di garis depan. Hanya itu. Aku sudah mengesahkan pengangkatanmu sebagai panglima tertinggi. Mungkinkah gelar Dragon Lord Republik tidak cukup untuk menebus keluhan yang kau derita selama bertahun-tahun ini? Kau masih begitu agresif. Benar-benar ingin mati? Gelar Dragon Lord. Panglima tertinggi bisa mencabutnya. Nyawaku, Panglima tertinggi juga bisa mengambilnya. Aku, Jack Halbrook, hanya ingin keadilan. Keadilan. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku ingin Panglima tertinggi meminta maaf secara sukarela dan mengakui kejahatan kelalaiannya sendiri. Kau mau aku mengaku bersalah? Mimpi kali. Aku, Jack Halbrook, tidak bisa menerima penunjukan Panglima tertinggi. Jack Halbrook. Maksudmu apa? Jack Halbrook. Sudah 10 tahun. Setiap hari, aku berharap kau akhirnya menyerah dan datang memohon padaku. Kenapa kau begitu keras kepala? Apa kau benar-benar ingin mati? Jack Halbrook. Apakah permintaan maaf benar-benar lebih penting daripada jabatan Raja Naga Republik? Pak, makan malam sudah siap. Hari ini menunya apa? Nanti lihat saja. Nasi putih. Babi cincang saus bawang putih. Wanginya enak sekali. Pak, dengan latar belakang Bapak, Bapak bisa dengan mudah mendapat pekerjaan yang layak. Kenapa Bapak puas hanya jadi satpam di sekolah? Aku tak bisa melindungi anak buahku yang bertarung di sisiku. Jadi biarkan aku melindungi anak-anak mereka. Mereka adalah masa depan kita. Bagaimana kakimu? Sekarang sudah lebih baik. Ngomong-ngomong, ini uangnya yang Bapak pinjamkan untuk operasiku. Aku mau bayar utangku. Tak usah. Simpan saja. Anggap saja sebagai bayaran untuk makananku. Masak itu bukan hal besar. Biayanya tidak sampai segini. Terima saja. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Aku. Ada apa? Bos sudah mengincar tempat ini. Ini 1 juta. Ambil uangnya dan minggir cepat. Ambil uangnya dan minggir cepat. Rumah ini harganya 2 juta. Kamu mau beli cuma 1 juta. Lagi pula, rumah ini masih ada gunanya buatku. Kami tidak jual. Pulang sana. Aku kesini untuk memberitahu kamu, bukan untuk bernegosiasi. Kalau begitu aku juga memberitahu kamu, kami tidak jual. Jangan cari gara-gara. Kamu tahu bos kami adalah Taipan Greenfield, Nathan Prescott? Bahkan Tuhan sendiri yang datang, rumah ini tetap tidak kami jual. Tuhan sendiri? Aku ini Tuhan. Si tua ini sudah gila. Ajari dia pelajaran. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Tahan saja.
Bung, maafkan aku. Jangan pukul mukaku, ya? Jangan pukul wajah orang. Terus mau pukul bagian mana? Tua-tua, kamu tamat. Aku akan cari Nathan sekarang. Tidak ada satupun di Greenfield yang bisa selamatkan kamu. Pergi. Kamu biarkan saja mereka pergi? Kalau digigit anjing, apa kamu akan berdebat dengannya? Pak, aku rasa. Aku mulai suka sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Kita beda generasi. Kamu.